Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1241 sampai bab 1245. Keduanya hanya bersandar satu sama lain, diam-diam menunggu waktu berlalu. Hari sudah hampir gelap sebelum Lin Dong berbicara. Tuan-tuan, hari sudah mulai gelap. Ayo kembali. Saudaraku, tinggallah lebih lama lagi. Aku belum ingin kembali. Lin Dong tersenyum pahit mendengar ini. Sepertinya mereka akan berpisah setelah kembali. Kecuali saat Lin Dong kembali ke dunia nyata, keduanya hampir tak terpisahkan. Tapi karena gadis kecil itu mengajukan permintaan, Lin Dong masih harus memenuhinya. Bagaimanapun, malam tidak berpengaruh pada mereka. Saudaraku, kamu jelas tahu bahwa aku mengingat beberapa hal dari masa lalu. Kenapa kamu tidak bertanya? Gadis kecil itu bertanya pada Lin Dong dengan erat. Bukankah aku sudah mengatakannya terakhir kali? Aku tidak akan pernah menanyakan pertanyaan serupa lagi. Jangan berinisiatif untuk memikirkannya. Yang terbaik adalah memikirkannya sendiri. Jangan takut jika kamu tidak dapat mengingatnya. Kakak selalu bisa mendukungmu, jawab Lin Dong. Kakak sangat baik. Selama ini, aku memang mengingat banyak hal. Tapi belum lengkap. Aku selalu merasa ada hal yang sangat penting yang menunggu untuk kulakukan. Tapi aku masih tidak bisa mengingatnya. Aku sangat baik, sangat mudah tersinggung. Kalau begitu, jangan dipikir-pikir. Segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Ketika kamu harus mengingatnya, kamu akan mengingatnya secara alami. Jika tidak, usahamu akan sia-sia kegelisahan dan rasa sakit. Biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Tentu saja, ya, saudaraku. Aku mengerti. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu ketika aku mengingatnya. Hanya ingin kamu memiliki kehidupan yang baik, tidak ada hal lain yang penting. 2 bulan kemudian, poin Senhao Lin Dong sekali lagi mencapai angka 100.000. Dia pertama kali menemukan He Yaoting dan Ni Hongdou dan berkata bahwa dia akan meninggalkan kota Weiyang dalam beberapa hari dan menuju ke kota utama terdekat. Tanyakan pendapat mereka dan apakah mereka ingin pergi. Tentu saja, keduanya tidak keberatan. Bisa mengikuti Lin Dong adalah keberuntungan terbesar mereka kemanapun tuannya pergi. Tentu saja mereka akan pergi. Karena dia bersedia mengikutinya, Lin Dong meminta mereka berdua bersiap. Setelah menyapa tuan-tuan, Lin Dong kembali ke dunia nyata untuk menerobos fisiknya. Setelah 2 bulan, tuan-tuan telah tumbuh menjadi 16 atau 17 tahun. Perubahan pada tubuh juga semakin meningkat. Lin Dong benar-benar tidak tahan lagi. Dia hampir menjadi dewasa di dunia pada usia 16 atau 17 tahun. Kamu masih merangkak ke pelukannya setiap hari? Ada apa dengan dipandang dan dimarahi? Gadis kecil itu tidak peduli sama sekali. Tapi Lin Dong peduli. Dia baru berusia 20-an, menggendong seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun di pelukannya. Untuk waktu yang lama, Lin Dong tidak berani berkencan dengan orang tuan-tuan. Bahkan jika dia keluar, dia akan berlari secepat mungkin ke tempat sepi di gunung. Lin Dong sudah memikirkannya, tunggu sampai dia menerobos dan kembali. Pastikan untuk berbicara dengan orang tuan-tuan. Saya tidak bisa lagi merangkak ke pelukannya setiap hari, apapun yang terjadi. Seorang gadis besar harus bertingkah seperti gadis besar. Sejak pertama kali bertemu tuan-tuan ketika dia berumur 7 atau 8 tahun, dia kini telah tumbuh menjadi 16 atau 17 tahun. Hanya butuh waktu sekitar 2 tahun, dapat dikatakan bahwa Lin Dong membawa tuan-tuan ke skala besar sendirian. Dalam 2 tahun,
mereka menghabiskan lebih dari 90% waktu mereka bersama. Waktu perpisahan sebenarnya mungkin hanya 1 atau 2 bulan. Setiap kali Lin Dong kembali ke dunia nyata, dia akan kembali paling lama 2 atau 3 hari, atau setidaknya 1 hari. Biasanya setelah Lin Dong pergi, semua orang akan menunggunya di rumah. Tapi tidak kali ini. Tak lama setelah Lin Dong pergi, gadis kecil itu mengeluarkan selembar kertas di ruangan itu dan mulai menulis di atasnya, dan tak lama kemudian seluruh halaman terisi. Letakkan kertas yang telah Anda tulis di atas meja dan tahan dengan cangkir teh. Tuan-tuan memandang ruangan itu dengan hati-hati, dengan sedikit keengganan di matanya. Namun dia segera tenang. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia menghilang ke dalam kamar. Hanya tersisa 2 tetes air mata jernih, jatuh di atas meja. Ketika tuan-tuan muncul kembali, dia sudah berdiri di atas pohon di puncak gunung tempat Lin Dong sering datang. Melihat hutan tak berujung di kejauhan, tuan-tuan bergumam pada dirinya sendiri, "Saudaraku, tuan-tuan akan pergi. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Jika memungkinkan, tuan-tuan sangat ingin berada di sisimu. Tetapi aku masih memiliki sesuatu yang sangat penting. Segala sesuatunya harus dilakukan. Jika kamu jangan pergi, mungkin kamu akan segera terlibat, kakak." Saya ingin kakak aman dan hidup bahagia. Saya berharap suatu hari nanti, kita bisa bersama. Saat kita bertemu di Linglan Domain, Anda mungkin akan terkejut. Tapi kakak, kamu berjanji padaku bahwa apapun perubahan yang terjadi pada orang tuan-tuan, kamu tidak akan berubah sama sekali. Aku akan tetap menjadi orang tuan-tuanmu. Petik 2. Pada saat ini, kekuatan yang tersembunyi dalam diri gadis kecil itu mulai meledak, mengisi tubuh kecilnya. Faktanya, tuan-tuan telah menahannya selama beberapa hari, dan dia mampu melepaskan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya beberapa hari yang lalu. Dia tahu Lin Dong akan pergi setiap 10 atau 8 hari. Jadi saya menunggu sampai sekarang. Aku hanya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lin Dong di hadapannya. Saat itu dia takut dia enggan pergi. Kekuatan besar itu menyebabkan ekspresi kesakitan di wajah gadis kecil itu, dan dia mengertakkan gigi dan bertahan. Perlahan, kekuatan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Di belakang gadis kecil itu, bayangan samar muncul. Dia mengenakan baju besi wanita, memperlihatkan bagian kulitnya yang seputih salju yang bisa patah karena pukulan. Dia mengenakan mahkota burung phoenix di kepalanya dan memegang pedang panjang berwarna cian. Terlihat sangat heroik. Di benua di tengah domain Linglan, terdapat 5 patung setinggi puluhan ribu kaki. Salah satunya sama persis dengan bayangan di belakang tuan-tuan. Dan patung ini melambangkan seseorang. Seseorang yang dipuja secara gila-gilaan oleh banyak makhluk yang tinggal di domain Linglan. Tidak hanya itu, dia juga merupakan salah satu kepercayaan semua makhluk hidup di domain Linglan. Secara harfiah, status orang ini di hati semua makhluk di domain Linglan jauh lebih tinggi daripada status Lin Dong di alam Xingsu. Dia adalah salah satu dari 5 kaisar Linglan. Permaisuri, Yueji, seorang pria kuat di alam kekaisaran yang telah hidup selama puluhan ribu zaman. Ketika bayangan di belakang tuan-tuan terlihat jelas, tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi titik-titik cahaya bintang, menyatu dengan tubuh tuan-tuan. Pada saat yang sama, kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam benak tuan-tuan dengan gila-gilaan, dan digabungkan dengan potongan-potongan gambar yang dia ingat, untuk membentuk ingatan yang lengkap. Dimulai dari usia muda, ia tumbuh menjadi seorang kaisar yang kuat dan menjadi salah satu dari 5 kaisar Linglan. Selama pertarungan dengan klan mesin super,
dia terluka parah oleh serangan diam-diam dari klan Soul Eater. Pada akhirnya, untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup, dia bunuh diri dan menuangkan sisa jiwanya ke dalam pedang teratai hijau, membiarkannya membawanya pergi. Kenangan berikutnya adalah muncul di dunia sangkar spiritual ini, mengandalkan naluri untuk menemukan harta karun yang berguna bagi diri sendiri dan memakannya. Lalu dia bertemu Lindong. Tampaknya aura orang ini sangat membantu pertumbuhannya. Saya melekat padanya setiap hari dan tidak pernah ingin pergi sedetik pun. Faktanya, orang tuan-tuan mendapat lebih banyak manfaat dengan tetap berpegang pada Lindong setiap hari daripada yang didapatnya dari memakan harta karun. Untuk dapat tumbuh hingga titik ini dalam waktu sesingkat itu dengan sedikit sisa jiwa. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat sangat diperlukan. Di antara mereka, orang yang memainkan peran terbesar adalah Lindong. Harus dikatakan bahwa itu adalah tubuh jiwa Lindong. Jika tuan-tuan tidak bertemu Lindong, bahkan jika dia memiliki persediaan harta karun jenius yang tidak terbatas, dia tidak akan berkembang seperti sekarang. Kekuatan jiwa Baili Yanhong meroket karena dia dan Lindong tersesat ke dalam ilusi spiritual dan melakukan kontak jiwa. Itu telah jauh melampaui batas dari apa yang bisa dia kembangkan di tahap selanjutnya dari alam abadi tertinggi. Hanya saja ranah Baili Yanhong masih sangat rendah, dan manfaat kekuatan mental yang kuat belum terungkap. Anda akan tahu kapan dia mencapai puncak level tertinggi. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk menyeberangi jembatan surgawi dari alam abadi ke alam suci. Namun betapa mudahnya bagi dia, seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Mulai dari alam suci, kekuatan-kekuatan jiwa akan menentukan pencapaian dan ketinggian di masa depan. Selama kekuatan jiwa cukup kuat, tidak akan ada hambatan atau semacamnya. Karena ini, dunia sangkar roh, tempat yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa, akan menjadi dunia kedua. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk masuk dan memenangkan masa depan. Bukan hanya manusia, bahkan ras lain pun ingin ikut serta. Baili Yanhong melakukan kontak jiwa dengan Lindong, yang menyebabkan kekuatan jiwanya meroket. Tuan-tuan menempel pada Lindong setiap hari, merangkak ke dalam pelukannya, dan bahkan tidur di pelukan Lindong. Karena keduanya adalah raga jiwa, wajar jika jiwa mereka bersentuhan. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh orang tuan-tuan bisa dibayangkan. Dunia sangkar roh seperti ilusi spiritual besar yang dapat menampung jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Lindong dan tuan-tuan hanyalah salah satunya. Manfaat yang didapat karena selalu bersama Lindong. Ditambah lagi Lindong menyiapkan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk dimakan tuan-tuan. Hanya ketika keduanya ditumpangkan satu sama lain, orang tuan-tuan dapat tumbuh begitu cepat. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk terlihat seperti 16 atau 17 tahun. Terutama setelah kekuatan mental Lindong menerobos ke alam kekaisaran, dia merasa tubuhnya pulih dengan cepat setiap saat dalam pelukan Lindong. Tentu saja ini baru permulaan, saya ingin sepenuhnya kembali ke puncak. Jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Kaisar Realem tidak mudah dipulihkan. Setelah energi dalam tubuh dirangsang dan diserap, tubuh tuan-tuan tumbuh kembali. Dia mulai berbicara pada dirinya sendiri lagi. Saudaraku, ternyata namaku Yueji, tapi menurutku nama tuan-tuan terdengar lebih bagus. Aku sangat ingin menjadi tuan-tuan sepanjang waktu dan membiarkan Yueji mati dalam pertempuran itu. Untuk beberapa saat dan kemudian melanjutkan. Sayang sekali ini tidak akan berhasil,
klan super mekanik dan klan pemakan jiwa bekerja sama untuk menangani wilayah Linglan. Saya harus kembali dan melaporkan beritanya secepat mungkin sehingga semua orang bisa bersiap. Jika tidak, konsekuensinya mungkin sangat serius. Pada saat itu, banyak ras dan makhluk di wilayah Linglan akan dimusnahkan, nyawanya akan terancam, dan kakak laki-lakinya juga akan berada dalam bahaya sudah lama sekali. Dan giliranku untuk melindungimu di masa depan. Kakak. Sampai jumpa di domain Linglan di masa depan. Setelah tuan-tuan selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghadap Tuhan, mengebut ke arah kota Ember. Hanya dalam sekejap mata, kecepatannya sangat mengejutkan. Meski ingatannya telah pulih, ketahui nama dan identitas Anda. Tapi kekuatan jiwanya jauh di belakang puncaknya. Dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan dunia sangkar roh. Dibutuhkan semakin banyak harta berharga dari surga, materi, dan bumi untuk dapat pulih kembali. Setidaknya kekuatan jiwa harus dikembalikan ke kekuatan untuk meninggalkan dunia sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata. Menghadapi serangan diam-diam gabungan dari klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Menghancurkan tubuhnya untuk mencari peluang bertahan hidup. Momen tersulit kini telah berlalu. Kali ini, Yue Ji membuat taruhan yang tepat. Tapi segalanya masih jauh dari selesai. Dia harus kembali ke dunia nyata sesegera mungkin dan menyampaikan berita tersebut kepada Di Jiang dan 4 ahli tingkat kaisar lainnya. Biarkan mereka memimpin wilayah Linglan untuk mengambil tindakan pencegahan. Agar tidak lengah oleh klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Klan super mekanik dan klan pemakan jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa Yue Ji bisa pulih dalam waktu sesingkat itu setelah diserang oleh serangan diam-diam. Menurut tebakan mereka saat itu, bahkan jika Yue Ji belum mati, butuh lebih dari 10.000 tahun untuk bangun. Bahkan jika dia ditemukan oleh 4 kaisar lainnya. Dengan bantuan 4 ahli ranah kaisar, waktu untuk bangun tidak kurang dari 100 tahun. Kali ini adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk meluncurkan rencana mereka. Sebagai musuh alam Linglan selama bertahun-tahun, klan super mekanik tentunya mengetahui keberadaan alam Linglan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sisa jiwa dapat dikirim ke dunia sangkar roh dengan pedang untuk dihangatkan dan diberi makan. Dan kebetulan saya bertemu Lindong, seorang pria dengan sistem peradaban tingkat dewa. Mungkin karena berbagai kebetulan, atau mungkin kehendak Tuhan yang menciptakan keadaan saat ini. Singkatnya, Yue Ji membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengaktifkan sisa backhand-nya dan memulihkan semua ingatannya. Selanjutnya, dia akan pergi ke 8 kota besar di dunia sangkar roh untuk mengumpulkan harta karun jenius yang paling berharga di dunia sangkar roh. Setelah mengambilnya, dia akan memperkuat kekuatan jiwanya dunia nyata untuk menaklukkan klan super mekanis. Berita tentang kolusi dengan klan pemakan jiwa menyebar, dan Di Jiang serta yang lainnya menghadapi krisis yang akan datang di wilayah Linglan. Yue Ji ingin melindungi semua makhluk di domain Linglan. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai orang yang berkuasa di alam kaisar. Di saat yang sama, dia harus melindungi kakaknya. Alam Xingsu, sekte kaca berwarna-warni, di ruang rahasia. Lin Dongjing duduk di sana, seluruh pakaian di tubuhnya basah kuyup. Dia mengertakkan gigi karena kesakitan. Setiap kali Anda menerobos dunia besar, itu adalah siksaan. Untungnya, saya sudah terbiasa, bersiaplah secara mental. Lin Dong juga sangat tertarik dengan hal ini. Dia tahu bahwa karena sistemnya, dia tidak mengalami hambatan apapun. Selama jumlah poin Senhao tercapai, dia bisa menerobos dan tidak akan ada kemungkinan gagal.
Tidak lama kemudian, Lindong tiba-tiba membuka matanya. Aura ahli Kaisar Realem menyebar tanpa sadar, mengguncang seluruh alam berbintang. Tampaknya orang sekuat itu seharusnya tidak ada di alam Xingsu. Semua makhluk yang hidup di alam Starvoid merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Lindong membuka matanya dan segera menarik kembali napasnya. Dia berdiri dan menemukan pakaiannya basah kuyup. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, pakaian dikeringkan secara otomatis. Lindong membuka sistem untuk memeriksa. 100.000 poin ilahi menghilang. Fisiknya telah ditingkatkan dari tingkat ke-10 dewa leluhur ke tingkat pertama kaisar. Sejak itu, kekuatan fisik dan mental mencapai ranah kekaisaran pada saat yang bersamaan. Dia telah sepenuhnya menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan. Lindong tidak menyangka bahwa dia telah mencapai tingkat kekaisaran sebelum pergi ke domain Linglan peradaban tingkat 9. Bahkan jika dia tidak mengetahui situasi spesifik dari domain Linglan, dia masih bisa menebaknya. Pasti tidak akan ada terlalu banyak orang berkuasa di alam kekaisaran. Bagaimanapun, orang terkuat di klan Lan hanya berada di tingkat leluhur. Lindong hendak keluar dari ruang rahasia. Saya tidak sengaja melihat gerakan pada komunikator saya. Setelah dibuka, tirai cahaya muncul di depannya. Sosok di dalamnya memiliki wajah yang halus dan cantik serta dua telinga yang runcing. Itu adalah Putri Elf Isa. Pada saat perpisahan di dunia sangkar roh, kedua pihak bertukar informasi kontak. Ini bukan panggilan langsung, melainkan pesan dari Isa beberapa hari lalu. Tuan Lin, apakah Anda masih di dunia sangkar roh? Jika Anda kembali, Anda akan diundang ke klan elf kami sebagai tamu. Dalam 10 tahun, kami akan mengadakan upacara pengorbanan 100 tahun. Ini adalah pertemuan termegah dari klan elf kami. Anda diundang untuk datang. Mereka yang berpartisipasi semuanya adalah tamu terhormat dari klan elf saya. Saya secara resmi mengundang Anda sebagai putri klan elf. Saya harap Anda tidak menolak. Saya sudah mengirimi Anda lokasinya dari hutan elf. Jika Anda datang, silakan laporkan langsung. Beri nama saja. Akan ada orang dari para elf yang memandu Anda. Tuan Lin, ini pertama kalinya saya mengundang orang luar untuk berpartisipasi dalam pengorbanan para elf. Upacara. Kamu harus datang. Setelah Isa mengatakan itu, gambar itu menghilang. Ini diteleportasi dari domain Linglan melintasi jarak yang tak terbatas. Jika tidak ada sistem, itu tidak bisa diterima. Selain itu, komunikator di alam Xingsu tidak dapat menerima sinyal dari alam Linglan, dan kedua belah pihak tidak berada pada frekuensi yang sama. Lindong juga menghubungkan sistem ke jaringan domain Linglan dan memodifikasi komunikator untuk menerima sinyal dari domain Linglan. Lindong baru mengetahuinya setelah membacanya. Ternyata itu dari Putri Elf Isa. Undang dia untuk berpartisipasi dalam semacam upacara pengorbanan yang diadakan oleh para elf setiap 100 tahun sekali. Takut Lindong tidak dapat menemukan lokasi para elf. Dia pun mengirimkan lokasi spesifik hutan elf tersebut. Setelah mematikan komunikator, Lindong melupakannya. Dia masih berada di alam Xingsu, jauh dari alam Linglan. Dibutuhkan waktu 1 tahun bagi orang kuat di alam dewa untuk tiba. Tapi untuk Lindong, lokasi Isafah masih sangat membantu. Setidaknya itu memberinya lokasi yang tepat. Saat Anda pergi ke wilayah Linglan di kemudian hari, setidaknya Anda tidak akan salah arah. Jika Anda ingin mencapai suatu tujuan dengan arah yang salah, Anda akhirnya akan menuju ke arah yang berlawanan dan berjalan semakin jauh. Selama Anda menuju ke arah yang benar, jarak tidak menjadi masalah.
Mengenai apakah akan berpartisipasi di dalamnya 10 tahun dari sekarang, mari kita putuskan. Lindong tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Perubahan selalu terjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Akan sangat memalukan jika aku berjanji pada orang lain tapi tidak bisa pergi. Setelah keluar dari ruang rahasia, Lindong pertama-tama memeriksa apakah ada sesuatu yang besar telah terjadi di alam Xingsu. Dihitung menurut waktu, setelah kematian Lan San, gelombang pasukan Lan berikutnya akan segera tiba. Selama ini, saya harus sering kembali untuk melihat. Hindari apa yang terjadi terakhir kali. Jika seorang pembunuh datang, pada saat dia kembali, banyak sekali makhluk yang akan mati di dunia Starfall. Dia sudah menjadi orang kuat di alam Kaisar, bukankah terlalu memalukan jika alam ilahi memanfaatkannya? Dia pergi ke Gongsun Zimeng untuk memahami situasinya, dan kemudian pergi mengobrol dengan Yun Si dan yang lainnya. Setelah menghabiskan sekitar 1 hari, Lindong Yu kembali ke sejarah rahasia pengasingan, membuka sistem, dan memilih untuk memasuki dunia sangkar roh. Kemudian dia muncul di hutan di sebelah barat kota Weiyang. Sosok Lindong melintas dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di halaman tempat tinggalnya. Setelah berdiri beberapa saat, Lindong mengerutkan kening. Saat ini di masa lalu, gadis kecil tuan-tuan telah jatuh ke pelukannya. Kali ini belum muncul. Tidak biasa. Sangat tidak normal. Karena dia akan pergi, Nihongdou sedang berurusan dengan masalah sepele dan telah memecat semua pelayan yang seharusnya dipecat. Lindong datang ke atap. Tuan-tuan sering duduk di sini dan melihat ke langit. Namun masih belum ada tanda-tanda orang tuan-tuan. Lalu Lindong masuk ke kamar lagi, tapi tetap tidak sampai. Ada yang salah. Saat ini, Lindong sedikit panik. Dia sangat berharap tuan-tuan bisa segera mengingat di mana rumahnya sehingga dia bisa mengirimnya kembali. Tapi itu didasarkan pada pengiriman gadis kecil itu pulang dengan selamat dan menyatukannya kembali dengan keluarganya, bukannya menghilang secara tiba-tiba seperti sekarang. Mencari di ruangan itu, menemukan sesuatu di atas meja. Lindong mengulurkan tangannya dan langsung mengambil halaman itu. Mulailah membaca dengan cermat, perlahan kerutan itu semakin dalam. Setelah membacanya, dahiku sudah menjadi karakter Sichuan dan hatiku terasa hampa. Gadis kecil itu pergi, ini bukan tentang meninggalkan kota Weiyang. Tapi tinggalkan dunia sangkar roh. Dia mendapatkan kembali beberapa kenangan masa lalunya. Dia ingat ada sesuatu yang sangat penting yang menunggu untuk dia tangani. Harus pergi? Alasan mengapa saya memilih untuk pergi saat ini ketika saya kembali ke dunia nyata mungkin karena saya takut tidak dapat menerima perpisahan. Mampu mengirim tuan-tuan pergi adalah hal yang dinanti-nantikan Lindong. Tapi sekarang dia benar-benar pergi. Lindong merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Saya telah tinggal bersama gadis kecil itu selama 2 tahun. Kedua belah pihak menempati tempat yang sangat penting di hati mereka. Bukan saudara, tapi lebih baik dari saudara, tiba-tiba berpisah. Saya khawatir tidak ada yang bisa menerimanya untuk sementara waktu. Lindong sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apa yang membuat orang tuan-tuan melakukannya tanpa pamit, belum ingin mengatakannya pada diri sendiri. Apakah Anda takut menyakiti diri sendiri? Apakah itu untuk membalaskan dendam orang yang dicintai? Dalam imajinasi Lindong, gadis kecil itu mungkin mencuri barang karena perubahan keluarga. Dia bisa merasakan ada kekuatan luar biasa menakutkan yang tersembunyi di tubuh tuan-tuan. Mungkin itu ditinggalkan oleh kerabat dekatnya ketika mereka sekarat.
Saya berharap gadis kecil itu dapat membukanya suatu hari nanti dan menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan pijakan di domain Linglan. Kemudian gadis kecil itu teringat apa yang terjadi di masa lalu, dan aku khawatir dia benar-benar pergi untuk membalas dendam pada musuhnya. Memikirkan hal ini, Lindong tidak lagi tenang. Hanya dengan keterampilan kucing berkaki 3 tuan-tuan, bisakah dia berhasil membalas dendam? Saya khawatir saya tidak mencari kematian, dilihat dari kinerja grupnya. Keluarganya jelas tidak sederhana. Kekuatan sebesar itu dimusnahkan, membuat orang tuan-tuan menjadi seperti ini. Musuh pasti lebih kuat. Jika tuan-tuan memiliki kekuatan untuk membalas dendam, bukankah dia benar-benar mencari kematian? Apa yang harus dilakukan? Lindong mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Dia ingin menemukan orang tuan-tuan. Saya percaya bahwa dengan kekuatan tingkat kaisar tahap awal, saya tidak hanya dapat membantu gadis kecil itu membalas dendam dan menghancurkan musuh, tetapi setidaknya melindunginya dari bahaya. Tapi tidak ada informasi kontak, dan saya tidak tahu di mana titik kedatangan tuan-tuan, apalagi lokasi spesifik rumahnya. Tidak ada petunjuk sama sekali. Lindong menggelengkan kepalanya. Cobalah untuk tetap tenang. Mungkin segalanya tidak seburuk yang Anda kira. Sekalipun keluarga tuan-tuan mengalami bencana dahsyat, dia juga tidak bodoh. Dia akan keluar untuk membalas dendam sekarang tanpa mengetahui apa yang bisa dia lakukan. Mungkin dia akan kembali ke wilayah Linglan, berlatih keras, dan menunggu sampai dia cukup kuat untuk membalas dendam. Jika Anda tetap berada di dunia sangkar roh sepanjang waktu, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda, tetapi peningkatan efektivitas tempurnya terbatas. Kemungkinan ini juga sangat tinggi. Kalau begitu, dia masih punya waktu untuk menemukannya. Jika seseorang ingin menggulingkan kekuatan yang sangat besar, itu pasti tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dalam jangka waktu yang panjang. Lindong menarik napas dalam-dalam, saya hanya bisa menghibur diri saya dengan cara ini untuk sementara. Karena tidak mungkin dia bisa menemukan jejak tuan-tuan dalam waktu singkat. Itu sulit bahkan untuk waktu yang lama. Domain Linglan terlalu besar. Peradaban tingkat 9 tidak sebanding dengan peradaban tingkat 7. Saya harus mengatakannya, Lindong memiliki imajinasi yang kaya. Hal-hal yang jelas-jelas tidak ada, dia alasankan dengan jelas. Mungkin ini akibat terlalu pintar, hanya dengan beberapa petunjuk, Anda dapat memikirkan banyak hal. Itu semua masuk akal dan beralasan. Bahkan jika Anda ingin membatalkannya, Anda tidak dapat menemukan alasannya. Tentu saja, hal ini terjadi, tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan Permaisuri Yueji, salah satu dari 5 Kaisar Linglan. Perbedaan keduanya terlalu besar. Yueji adalah orang yang telah hidup selama puluhan ribu zaman, dan kekuatannya telah mencapai alam kekaisaran yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan seorang gadis kecil? Tuan-tuan tidak meninggalkan petunjuk berguna apapun, kecuali meninggalkan surat yang memberitahu Lindong untuk tidak mengkhawatirkannya dan bahwa dia akan mendatangi Lindong setelah masalah tersebut diselesaikan. Tidak dapat menemukan tuan-tuan, Lindong tidak punya pilihan. Meskipun kekuatannya saat ini telah memasuki ranah kekaisaran, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hal sangat tidak berdaya, Anda tidak akan berada di bawah kendali Anda sama sekali. Itu baru saja terjadi, tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Jika tuan-tuan mengetahui kekuatannya lebih awal, situasi saat ini mungkin tidak akan terjadi. Semuanya terjadi, dan Lindong tahu bahwa penyesalan tidak ada gunanya. Lagi pula,
Tuan-tuan sudah tidak muda lagi, dan dia punya ide sendiri. Karena dia memutuskan untuk pergi tanpa pamit, dia pasti punya alasan. Lindong tidak bisa berubah, jadi dia hanya bisa menerimanya dengan tenang. Saya harap gadis kecil itu dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kemudian hidup bahagia dan bahagia. Tidak apa-apa jika sesekali menganggap diri Anda sebagai kakak. Sejujurnya, Lindong tidak ingin bertemu gadis kecil itu lagi. Dia takut ketika semua orang berteriak-teriak untuk menikahinya, dia akan mendapat masalah. Jika dia ingin menikahi Lindong, dia juga harus menikahi Yunsi, pacar aslinya. Tentu saja jika tuan-tuan membutuhkan bantuannya. Kemudian Lindong akan melakukan yang terbaik untuk membantu meskipun dia mempertaruhkan segalanya. Ini tidak perlu dipikirkan lagi, tidak akan ada keraguan sama sekali. Setelah 2 tahun akur, Lindong sudah menganggap tuan-tuan sebagai kerabatnya sendiri. Status gadis kecil di hatinya tidak jauh lebih rendah dibandingkan Zhao Xuan dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang Lindong bisa memberikan segalanya. Setelah memikirkan semuanya matang-matang, Lindong menghela nafas dalam diam. Dengan sedikit remasan jari telunjuk dan ibu jari yang memegang kertas tersebut, gugusan huruf tersebut langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang di udara. Awalnya, tujuan utama perjalanan Lindong ke kota utama, kota Ember, adalah untuk membeli lebih banyak materi surgawi dan harta duniawi yang lebih berharga untuk tuan-tuan, sehingga dia dapat tumbuh lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak poin ilahi. Akibatnya, dia belum meninggalkan kota Weiyang. Gadis kecil itu sudah pergi sendiri, meskipun tuan-tuan sudah tidak ada lagi. Tapi kita tetap harus pergi ke Ember City. Saat dia tiba di kota Ember dan membantu He Yaoting berakar di kota Ember, dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia nyata. Mampirlah sesekali dan selesaikan beberapa masalah. Poin ilahi masih menjadi prioritas utama bagi Lindong. Meskipun Anda tidak membutuhkannya saat ini. Namun bukan berarti tidak akan digunakan di masa depan. Tentu saja, semakin tinggi kekuatannya, semakin baik. Bahkan jika kekuatannya ditingkatkan hingga batasnya, Anda juga dapat menggunakan poin Senhao Anda untuk teknik cloning. Keterampilan ini sangat berguna, efeknya dalam pertarungan sebenarnya sungguh luar biasa. Klon tersebut tidak sesederhana beberapa pembantu lainnya. Itu adalah dorongan super yang bisa menghancurkan diri sendiri dan berkorban untuk menyelamatkan diri di saat-saat kritis. Jika darah dan esensinya cukup, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada. Selama perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, situasi menghancurkan mereka tidak dapat dicapai. Lindong yakin dia bisa bertarung. Oleh karena itu, ia tentu tidak akan lupa untuk meningkatkan teknik cloningnya ketika diberi kesempatan. Saya membuka sistem dan melihat teknik cloning. Level teknik klon saat ini adalah level 3. 3 tetes esensi darah dapat digunakan untuk memanggil 3 klon dengan kekuatan yang sama. Menurut pengamatan Lindong, jika ingin naik ke level keempat, Anda memerlukan 10.000 poin dewa. Karena hanya ketika poin ilahi mencapai 10.000, tanda plus akan muncul setelah kolom teknik cloning. Tip dapat ditingkatkan, ketika poin ilahi kurang dari 10.000, tanda plus di belakang kolom keterampilan klon akan hilang dan tidak dapat ditingkatkan. Ini membuktikan bahwa 10.000 poin dewa adalah standar untuk memindahkan teknik klon dari level ketiga ke level keempat. Saya hanya tidak tahu berapa banyak klon yang dapat dipanggil oleh teknik klon tingkat keempat. Kalau saja dari 3 sampai 4, Lindong merasa sistemnya terlalu pelit. Bagaimanapun, itu adalah 10.000 poin ilahi.
Keterampilan lain yang mana yang dapat ditingkatkan hanya dengan $100. Harga awal teknik cloning adalah 10.000. Peningkatan berikutnya akan sebanyak 100.000. Dan berikutnya akan menjadi 1 juta. Begitu banyak poin mengagumkan, klonnya bertambah satu persatu. Sangat sulit untuk dijelaskan, Lindong merasa di masa depan, tidak boleh ada satu teknik klon lagi untuk setiap level. Namun, situasi spesifiknya tidak akan diketahui sampai peningkatan tersebut selesai. Kini titik kejayaannya masih jauh dari 10.000, menyingkirkan sistem dan tidak lagi mengkhawatirkan tuan-tuan dan teknik klon. Lindong menghubungi Ni Hongdou dan He Yaoting dan menanyakan berapa hari yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan pergi ke kota Ember. Keduanya mengatakan 3 hari sudah cukup. Mereka ingin 3 hari, tapi Lindong tidak mendesaknya. Jika dia memberinya cukup waktu, toh tidak ada yang salah dengannya. Suruh mereka berdua meninggalkan kota Weiyang dalam 3 hari. Kemudian Lindong keluar dari dunia sangkar roh langsung di dalam ruangan. Setelah kelompoknya pergi, dia tidak perlu lari ke hutan sekitarnya. Ruangan di rumah adalah tempat terbaik untuk keluar dari dunia sangkar roh. Tidak ada yang berani datang ke sini. Tanpa kendala tuan-tuan, Lindong sebenarnya jauh lebih bebas. Kembalilah kapanpun kamu mau. Tidak ada yang mengganggunya. Kehidupan seperti ini seharusnya menjadi favorit Lindong. Tapi dia tidak merasa terbiasa dengan hal itu. Saat menemani Yun Si dan yang lainnya, perhatian mereka sering kali teralihkan. Tanpa sadar aku bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis kecil itu. Apakah dia dalam bahaya? Apakah Anda memerlukan bantuan Anda sendiri? Apakah dia akan ditangkap oleh orang jahat? Adegan yang tidak menyenangkan ini muncul tanpa kendali Lindong. Itu membuat semua wanita gelisah. Saya pikir sesuatu terjadi lagi. Lindong Ke belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Semua orang berkumpul di sekelilingnya untuk peduli padanya. Lindong punya penjelasan yang bagus, dan dia tidak punya pilihan selain memberitahu Yun Si dan orang lain beberapa hal tentang kekuatannya sendiri. Klan Lan tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada alam Singsu. Sekarang dia tidak takut pada apapun, dan tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya. Hal ini membuat semua orang merasa lega. Tapi dia masih tidak berani bersantai, lagi pula, perilaku Lindong agak tidak normal. 3 hari, Lindong sering bolak-balik antara dunia sangkar roh dan dunia nyata. Setidaknya puluhan perjalanan telah dilakukan. Setiap saat, saya berharap tuan-tuan bercanda dengan saya dan dapat kembali dengan selamat. Hasilnya adalah kekecewaan setiap saat. Perlahan Lindong pun menerima kenyataan tersebut. Tidak mungkin orang tuan-tuan kembali dalam waktu singkat. Persis seperti surat yang ditinggalkannya, setelah menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Anda akan kembali ke diri Anda sendiri. Kecuali tunggu, Lindong tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Mari bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kita. Bagaimana jika tuan-tuan kembali dan membutuhkan bantuannya? Akhirnya, Lindong menemukan motivasi untuk maju lagi. Dunia sangkar roh, sebuah titik cahaya dengan cepat mendekati kota Ember, salah satu dari 8 kota besar. Aura yang kuat menyebar dan dirasakan oleh orang-orang kuat di kota Ember dari jarak jauh. 3 orang kuat teratas segera bergegas keluar kota dan datang keluar kota Ember untuk menghalangi jalan titik cahaya. Ketiga orang tersebut adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki parubaya, dan seorang wanita parubaya. Mereka adalah kepala dari 3 keluarga besar Miao, Chao dan Wei di kota Ember.
Sebuah keluarga yang dapat menempati kota utama di dunia sangkar roh juga harus menjadi kekuatan super di domain Linglan peradaban tingkat 9. Ini jelas tidak sebanding dengan antek-antek di kota Weiyang. Ketiga orang ini bisa menjadi pemimpin dunia sangkar roh. Di keluarga masing-masing, status mereka mungkin nomor 2 setelah kepala keluarga. Mereka bertiga saling memandang, Anda bisa melihat kebingungan di mata orang lain. Sudah bertahun-tahun sejak orang kuat masuk ke kota Ember. Meskipun 3 keluarga besar telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dengan perselisihan kecil yang terus-menerus, begitu musuh asing menyerbu kota Ember, mereka akan segera bersatu untuk menghadapi musuh dan melindungi keamanan kota Ember. Saat ini, titik waktu telah berhenti di depan mereka bertiga. Namun saat mereka bertiga terkejut, titik cahaya berubah menjadi bola cahaya cian, dan mustahil untuk melihat apa itu. Lampu hijau ini tentu saja adalah permaisuri Yueji yang datang dari kota Wuyang tidak lama setelah ingatannya pulih. Dia juga orang yang telah bersama Lindong selama 2 tahun. Siapa yang mulia? Mengapa Anda datang ke kota Ember? Orang tua itu bertanya lebih dulu. Aura yang dipancarkan orang ini sangat kuat, namun ketiga keluarga besar tersebut bukanlah vegetarian. Kalian bertiga seharusnya mewakili 3 kekuatan terkuat di kota Ember. Kan? Yueji tidak menjawab, tapi bertanya pada mereka bertiga. Mereka bertiga terkejut saat mendengar suara perempuan muda. Mereka tidak menyangka bahwa pria kuat di depan mereka adalah seorang wanita. Tepat sekali, kami mewakili 3 keluarga besar Miao, Chao dan Wei di kota Ember. Saya ingin tahu apakah Anda punya saran. Karena kamu adalah anggota dari 3 keluarga besar di kota Ember, aku akan memberimu tugas. Segera kumpulkan semua harta karun jenius yang berharga di kota Ember. Ingat, hanya yang paling berharga yang dibuang. Lalu serahkan padaku. Cepatlah. Aku sudah membuang banyak waktu. Aku tidak bisa menunda lagi. Setelah mengumpulkan kota Ember, aku harus pergi ke 7 kota besar lainnya untuk mengumpulkan harta karun. Suara Yueji Nei memiliki nada memerintah, dan pada saat yang sama ada petunjuk perintah yang cepat. Setelah dia benar-benar perlu pulih secepat mungkin, dia keluar untuk menyampaikan berita tersebut kepada 4 ahli tingkat kaisar lainnya. Tapi Miao, Chao dan Wei sama sekali tidak terburu-buru. Sebaliknya, saya merasa ingin tertawa. Tiba-tiba seorang pria muncul dan dengan nada memerintah, meminta mereka untuk mengumpulkan semua harta karun di kota Ember dan menyerahkannya satu sama lain. Hal konyol seperti itu benar-benar terjadi. Dia pikir dia siapa? 5 Kaisar Linglan, 3 keluarga besar Miao, Chao, dan Wei adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah Linglan. Ada leluhur dalam keluarga yang setengah jalan menuju kerajaan. Kecuali 5 Kaisar Linglan, tidak ada yang berani berbicara kepada mereka dengan nada memerintah. Seorang pria yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi sebenarnya muncul di hadapannya. Apakah kamu bercanda? Pria parubaya itu bertanya. Aku tidak bercanda. Aku telah menyia-nyiakan 2 tahun dan tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu bercanda? Lalu mengapa kamu membuat permintaan yang mustahil seperti itu? Meskipun ketiga keluarga kita adalah keluarga terbesar di kota Ember, kita tidak dapat memimpin pasukan lain. Dan bahkan jika kita bisa, mengapa kita harus melakukan ini? Lakukan, kamu membuang-buang waktu dan menimbulkan konsekuensi serius. Apa hubungannya dengan kami? Jika tidak ada yang lain, silakan tinggalkan Ember City. Anda tidak diterima di sini. Orang tua itu langsung menolak permintaan pihak lain. Diakuinya, pihak lain sangat kuat,
namun apakah Anda harus menyetujui permintaan pihak lain? Itu tidak mungkin, jika bukan karena tekanan luar biasa yang dia rasakan dari orang ini dan mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, dia mungkin sudah mengambil tindakan sejak lama. Kenapa kamu masih mengoceh di sini? Sampai dia ditolak dengan tegas. Saat itulah Yue Ji bereaksi. Setelah ingatannya pulih sepenuhnya, dia secara alami mengambil identitas Yue Ji. Semua yang dia katakan sebelumnya, kecuali 4 ahli tingkat kaisar di Dijiang. Tidak ada yang berani membantah. Segala sesuatu yang diperintahkan akan dilaksanakan tanpa alasan apapun. Tanpa diduga, saya ditolak sekarang, baru saat itulah dia mengerti. Pihak lain tidak tahu bahwa dia adalah permaisuri Yue Ji, salah satu dari 5 kaisar Linglan. Kamu mungkin belum mengetahui identitasku, Yue Ji tiba-tiba mengatakan sesuatu. Tidak peduli apa identitasmu, kamu tidak berguna bagi kami, jika kamu tidak pergi. Jangan salahkan kami bertiga karena bergabung untuk menindas beberapa orang. Mengatakan hal seperti itu, aku pasti akan pusing, pergilah tanpa menoleh ke belakang. Yue Ji menyelesaikan kalimatnya, cahaya biru menyebar secara otomatis. Mengekspos tubuh di dalam. Alasan kenapa dia tidak muncul di awal adalah karena dia takut menimbulkan sensasi. Bagaimanapun, patungnya diukir di benua di tengah wilayah Linglan, dan dikunjungi oleh banyak makhluk setiap hari. Bahkan ada makhluk yang datang dari seluruh penjuru wilayah Linglan dan melalui segala macam kesulitan untuk mencapai lokasi paling sentral hanya untuk memberi penghormatan kepada 5 patung yang tingginya puluhan ribu kaki. Kemunculan 5 kaisar Linglan telah merasuk ke dalam hati hampir setiap makhluk hidup di domain Linglan. Permaisuri Yue Ji adalah kepercayaan semua makhluk perempuan. Siapapun yang berani menjelek-jelekkan 5 kaisar di wilayah Linglan pasti akan mati dengan mengenaskan. Di bawah tatapan Miao, Chao dan Wei, lampu hijau menghilang, menampakkan sosok seorang wanita. Kemudian wanita parubaya itulah yang pertama membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Yue Ji adalah idola dan panutannya, dan itu juga merupakan arah usahanya. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa berdiri setinggi Yue Ji dan dipuja serta dihormati oleh banyak makhluk di dunia Starfleet. Setelah wanita parubaya, pria tua dan pria parubaya juga mengenali identitas orang di depan mereka. Bagaimanapun, status mereka bertiga tidak rendah di domain Linglan, dan mereka adalah tokoh penting di negara adidaya. Kemunculan 5 kaisar telah lama teringat di benaknya. Kamu. Mereka bertiga membicarakannya lama sekali, tapi mereka tidak menemukan alasannya. Kemunculan Yue Ji sungguh mengejutkan mereka. Sedemikian rupa sehingga otak saya agak sulit digunakan. Apa yang kamu lihat benar, saya permaisuri Yue Ji. Karena beberapa alasan khusus, saya datang ke dunia sangkar roh ini. Sekarang saya membutuhkan bantuan Anda untuk mengumpulkan semua harta berharga di kota Ember. Ada jutaan orang yang terlibat dalam hal ini penting. Jangan disebarluaskan, agar tidak menimbulkan sensasi, kata Yue Ji dengan suara yang dalam. Apakah kamu benar-benar Nona Diji? Wanita parubaya itu masih bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkannya. Mengapa Nona Diji datang ke dunia sangkar roh? Saat Anda mencapai ranah Lady Diji, Anda tidak perlu lagi meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Bukan, saya belum pernah mendengar satupun dari 5 kaisar memasuki alam Linglan. Jadi apa yang dilakukan Lady Diji dengan begitu banyak harta karun? Bersambung.